Mari kita lanjutkan pembahasan kiat ke-20 ini di segmen kedua ini dengan beberapa contoh. Contoh pertama adalah mengelompokkan simbol ke dalam meaningful and memorable pattern. Misalkan kalau di sini angkanya kayak gini, apalagi ini tidak berurut, waduh udah tambah susah nih suruh menghafalnya. Pasti kita ingin ini diurutkan yang rada mending. Kalau dikacaukan begini, tambah berat. Tapi kalau dibuatnya seperti ini, pasti ini akan jauh lebih mudah untuk dihafal. Oke ya, setuju ya? Ini jauh lebih mudah untuk dihafal dibandingkan yang sebelah kiri. Yang kedua, nomor telepon dibuat seperti ini susah. Tapi kalau dipisahkan ada spasinya, ini pasti lebih mudah. Ini disebut chunking juga ya. Pasti ini lebih mudah dihafal, lebih cepat. Ini untuk hal-hal yang visual. Kemudian kita lihat lagi, ini ABCD udah lumayan terurut sampai Z. Tapi kalau kita buat seperti ini, menghafalnya A itu kayak gini, kalau B ada titiknya. Kalau STUVWXYZ seperti ini, nah ini pasti lebih mudah menghafalnya. Oke ya. Mari kita lanjutkan dengan menghafalkan unsur kimia. Nah, kita tahu ya di tabel periodik itu lebih baik lagi berupa gambar. Kalau ini berupa teks agak susah sedikit. Kalau tabel periodik kemudian menggunakan jembatan keledai, itu pasti jauh lebih mudah lagi. Ya, di sini tidak dimunculkan ya jembatan gambarnya, tabel periodiknya. Tetapi dengan ini saja jembatan keledai akan lumayan mudah. Contoh berikutnya, di sini pembelian, disuruh beli barang ke toko misalkan. Dibuat seperti ini akan pusing. Tapi ketika dibuat ada pengelompokan, nah pasti akan lebih mudah ya ketika kita disuruh untuk membeli sesuatu. Kemudian ini juga Morse code. Ini ABCD tapi dipisahkan seperti ini, yang titik saja begitu ya, yang garisnya lumayan. Tapi yang lebih lumayan lagi kayak gini. Nah, ini ya dengan gambar mulai di sini, yang garis semua ke sana, garis ada titiknya ke sini. Ini lebih mudah. Ini contoh-contoh ya untuk working memory principle. Contoh yang biasa, cara menyembuhkan cedera olahraga. Ini langkah-langkah. Tapi ketika kita buat kayak gini, rest, ice, compression, elevation. Nah, ini pasti akan lebih mudah dihafalkan. Oke ya. Cara mengingat semafor supaya lebih cepat. Nah, di sini ada. Ini lumayan, tapi yang ini lebih mudah lagi. Ya. Oke. Kemudian ada lagi untuk pembelajar pemula nih, untuk adik-adik kita ya di SD, di TK. Yang seperti ini susah, tapi kalau diberikan simbol, nah tentu saja lebih mudah, lebih menarik bagi mereka. Karena bisa dibayangkan, ini working memory principle juga. Oke, mari kita simpulkan kiat ke-20 ini. Kita harus memanjakan otak dengan cara mengatur-ngatur bahan ajar kita atau sistem ajar kita agar hasil penelitian ilmiah yang dampak terukurnya 0,5 ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi kesimpulannya adalah meskipun secara keseluruhan dampaknya tidak terlalu besar, 0,5, tetapi untuk kasus tertentu prinsip working memory ini amat membantu pengingatan informasi. Ya, 0,5 itu perbatasan antara besar dan biasa-biasa saja ya, tetapi kita tahu bahwa working memory principle ini sangat berguna untuk kasus-kasus tertentu. Baiklah, sudah selesai kita. Prinsip 1-20 ini merupakan ringkasan dari puluhan prinsip yang ada dalam berbagai buku ya pembelajaran multimedia.
Nanti kita akan lanjutkan terus dan akan kita terus sempurnakan. Mohon maaf jika ada yang masih keliru. Nanti kita perbaiki bersama-sama. Tetap semangat.